Shalom saudara-saudari yang terkasih, apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja bukan? Karena Tuhan kita itu baik, sangat baik dan teramat baik. Sekalipun hari ini mungkin ada kegagalan, mungkin ada masalah, mungkin ada pergumulan, mungkin kondisi hidup kita masih belum baik. Tetapi percayalah, Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sekalipun saat ini kelihatan semuanya masih berantakan, itu berarti mungkin belum tepat waktunya. Karena Tuhan bekerja dan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Saudara percaya? Amin. Oleh sebab itu, tetaplah berpengharapan, tetaplah percaya, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Tetaplah bersuka cita karena kita tahu Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari saat ini sediakan hati kita sebagai tanah yang baik untuk menerima taburan firman Tuhan yang sekali lagi akan memberkati hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, renungan hari ini kami mengangkat dengan satu tema, jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, di mana saat itu kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, yang lembut sudah memenuhi hidup kita. Dan bukankah kita bersuka cita ketika Roh Kudus datang memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, menuntun hidup kita, sehingga kita bisa ada sampai hari ini karena penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Namun sadarkah saudara, seiring dengan waktu, tanpa kita sadar, terkadang kita sempat mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu hari ini kita mengangkat tema ini agar kita mengetahui dengan cara apakah kita sudah mendukakan Roh Kudus, supaya dengan demikian kita bisa mewaspadai, supaya kita bisa lebih hati-hati lagi ke depannya, agar di dalam setiap tindak tanduk kita jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Ayat firman Tuhan terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dari ayat ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kita bisa mengenal pribadi tentang Roh Kudus. Yang kedua, kita bisa tahu bagaimana Dia berelasi dengan kita, sehingga kita pun tahu bagaimana kita berelasi dengan Dia. Di ayat ini dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Perhatikan kata Roh Kudus Allah. Kalau kita perhatikan di dalam terjemahan King James Version, di sana dikatakan the Holy Spirit of God. Artinya Roh Kudus yang dari Allah. Jadi dikatakan di sini Roh Kudus yang dari Allah ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah sendiri. Roh Kudus yang dari Allah. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan kata yang kedua yang bisa kita lihat dari ayat ini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kata yang kedua adalah kata mendukakan.
Kata mendukakan ini justru menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia bukan sebuah benda, sebab kita tidak bisa mendukakan sebuah benda. Kalau dikatakan mendukakan, berarti bukan benda yang kita dukakan, karena benda tidak bisa terluka. Karena apa? Karena benda tidak memiliki perasaan. Karena apa? Karena benda tidak memiliki perasaan. Jadi yang terluka itu adalah pribadi atau seseorang yang memiliki perasaan. Berarti kita simpulkan Roh Kudus bukan benda. Roh Kudus adalah pribadi. Karena dikatakan Rasul Paulus, jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya perasaan. Berarti Roh Kudus adalah pribadi, bukan benda. Sebuah benda tidak bisa terluka. Kita tidak bisa mendukakan sebuah benda, tapi kita bisa merusak sebuah benda lalu kita membuangnya. Itu benda. Tetapi kalau seseorang atau pribadi ada perasaan, dan perasaan itu bisa terluka. Dan hari ini jika kita sudah tahu kalau Roh Kudus adalah pribadi, maka tentu kita akan berbeda dalam bersikap, dalam memperlakukan Roh Kudus. Kalau selama ini kita memperlakukan Roh Kudus seperti benda, misalnya kita memperlakukan dia seperti air, minyak, angin, anggur, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, air, minyak, angin, anggur, dan lain-lain, semuanya itu hanyalah simbol yang seringkali dipakai dan tanpa sadar. Seringkali kita berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti angin, seperti air, seperti anggur. Padahal sekali lagi, Roh Kudus bukan benda. Kalau kita sudah sadar Roh Kudus adalah pribadi, maka kita tidak akan memperlakukan dia lagi seperti benda. Kita tidak akan lagi memperlakukan dia seperti air, minyak, angin, anggur. Sebab semuanya itu hanyalah simbol yang dipakai. Tetapi seringkali tanpa sadar kita berpikir bahwa Roh Kudus itu seperti itu hakikatnya. Seringkali kita berpikir Roh Kudus seperti itu hakikatnya. Seringkali kita berpikir Roh Kudus hakikatnya seperti minyak, seperti angin, seperti air, dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu hanyalah simbol. Simbol dari pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin, seperti anggur, seperti air yang tercurah. Sebab kalau kita melihat di kitab Yehezkiel, ada tulang-tulang yang kering. Kemudian ada angin yang membangkitkan. Ada angin yang datang dan membangkitkan. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hakikat Roh Kudus bukan seperti angin. Bukan seperti angin, bukan anggur, bukan minyak. Semua itu hanya menunjukkan pekerjaan Roh Kudus seperti angin, seperti air yang menyucikan, seperti anggur yang memberi sukacita. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan jika saat ini kita mengetahui Roh Kudus adalah seorang pribadi dan dia adalah pribadi Allah itu sendiri, maka kita akan jauh lebih lagi menghormati pribadinya. Amin. Maka kita tidak akan lagi mempermainkan dia, tetapi kita akan lebih respect lagi terhadap Roh Kudus. Kita akan sungguh-sungguh menghargai dia, sebab Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus bukan benda tetapi pribadi, dan dia adalah pribadi dari Allah sendiri. Amin. Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, lalu dengan cara bagaimanakah kita mendukakan Roh Kudus? Seringkali tanpa kita sadari, sikap, watak, tabiat, tingkah laku kita sudah menyakiti hati Roh Kudus, sudah mendukakan hatinya. Hari ini kita melihat dengan cara bagaimanakah kita mendukakan Roh Kudus. Jawabannya adalah kita masih mempertahankan sikap hidup kita yang lama. Kita masih hidup dengan cara hidup yang lama. Seharusnya kita menanggalkan hidup yang lama dan mulai hidup yang baru. Kita menanggalkan pakaian yang lama
dan kita mengenakan pakaian yang baru, hidup yang baru. Dengan demikian kita tidak akan lagi mendukakan Roh Kudus. Tapi pada kenyataannya kita masih memakai pakaian yang lama. Kita masih mengenakan cara hidup yang lama. Kita masih mempertahankan itu. Dan itu menyakiti hati Roh Kudus. Efesus 4 ayat yang ke-20 dan 21. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah mendengar tentang Dia dan kita telah belajar mengenal Kristus, bahkan kita telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran. Jadi hidup kita sudah mengenal pengajaran. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Ayat 22 bagian A yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Perhatikan, harus menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama itu harus kita tanggalkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan, perhatikan, dan mengenakan manusia baru. Jadi tidak cukup hanya menanggalkan manusia lama. Tetapi kita harus mengenakan manusia baru. Artinya kita tidak hanya sampai berhenti berbuat dosa. Tetapi kita harus mengenakan manusia baru, artinya kita harus melakukan kebenaran. Menanggalkan manusia lama, bertobat, berhenti berbuat dosa, dan melakukan kebenaran. Jadi tidak hanya sampai pada tahap berhenti berbuat dosa, tetapi kita mulai melakukan kebenaran. Kita mulai hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan 4 contoh aplikasi tentang pertobatan. 4 contoh aplikasi tentang menanggalkan pakaian yang lama, yaitu hidup yang lama, dan mengenakan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru. Jadi tidak hanya menanggalkan pakaian lama, tetapi kita harus mengenakan pakaian yang baru. Kita harus mengenakan hidup yang baru, yaitu melakukan kebenaran. 4 contoh itu pertama tercatat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi di sini kita melihat yang pertama, apa itu manusia lama? Manusia lama itu masih berdusta. Karena itu buanglah dusta. Manusia lama ini, dusta ini harus dibuang. Manusia lama harus ditanggalkan. Kemudian apakah berhenti hanya ditanggalkan? Lanjutkan ayat ini. Dan berkata benar. Ini pakaian baru. Ini hidup yang baru. Pakaian baru ini harus kita kenakan, yaitu berkata benar. Jadi bukan hanya berhenti saja, buang dusta. Tidak lagi berdusta, tidak lagi berbohong. Buang semua bohong putih, bohong abu-abu, bohong apapun, dibuang. Tidak hanya dibuang, tetapi harus melakukan sesuatu. Tetapi harus melakukan kebenaran, yaitu berkata benar. Mulai mengenakan pakaian baru, menjadi manusia yang baru, yaitu mulai berkata yang benar. Tidak hanya sampai tahap buang dosa, buang dusta, tapi mulai berkata benar, mulai melakukan kebenaran. Amin. Dan contoh aplikasi yang kedua di ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini hidup yang lama.
Ini pakaian lama. Pakaian lama ini orang yang mencuri. Hidup lama masih mencuri. Hidup yang lama, pakaian lama masih pakaian yang lama. Orang yang mencuri ini pakaian yang lama. Orang yang mencuri ini pakaian yang lama. Hidup yang lama masih mencuri. Janganlah ia mencuri, tetapi perhatikan. Jadi selalu ada tindakan. Tidak hanya berhenti mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudaraku, selalu ada tindakan, selalu ada pakaian baru yang harus kita kenakan. Selalu ada perbuatan kebenaran yang harus kita lakukan. Kehidupan lama, manusia lama adalah mencuri. Itu dibuang, ditanggalkan. Sekarang kenakan manusia baru. Sekarang kenakan pakaian baru, yaitu mulai bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau dulu kita mencuri, kalau dulu seseorang mencuri, orang lain yang bekerja keras, kita ambil hasilnya, dan orang lain berkekurangan, dan orang lain kekurangan gara-gara tindakan kita, gara-gara kita mengambil hasilnya, gara-gara kita mencuri hasil kerjanya. Sekarang kita kenakan pakaian baru, sekarang kita menjadi manusia baru, kita lakukan kebenaran. Sekarang kita lakukan kebenaran, kita tidak mencuri. Tidak hanya berhenti tidak mencuri, kita sekarang bekerja keras dan kita bagikan kepada orang lain supaya yang kekurangan tidak lagi kekurangan. Jadi saudara melihat perbedaannya, manusia lama dengan manusia baru. Manusia lama mencuri, orang lain kekurangan karena kita. Manusia baru bekerja keras, orang lain tidak kekurangan karena kita membagikan kepada mereka. Amin. Dengan demikian kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus, karena kita tidak lagi mempertahankan hidup yang lama, karena kita tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Kita sekarang bekerja keras. Dulunya kita malas bekerja, dulunya kita hanya mau mencuri, mengambil hasil kerja orang. Sekarang kita bekerja keras. Sekarang kita melakukan pekerjaan yang baik. Sekarang kita rajin bekerja dan kita bisa memberkati orang lain. Amin. Sekarang kita lihat aplikasi, contoh aplikasi yang ketiga. Ada di ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi manusia lama, jadi pakaian yang lama, manusia lama, cara hidup yang lama berkata kotor. Dulunya kita berkata kotor, dulunya mulut kita penuh dengan perkataan kotor. Semuanya itu kita buang, tetapi tidak hanya sampai berhenti berkata kotor. Namun kita lanjutkan ayat itu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau dulunya perkataan kotor kita buang sekarang, dan sekarang kita mengenakan pakaian baru, hidup yang baru, yaitu dengan memperkatakan perkataan yang baik. Perkataan yang baik untuk membangun. Dulu perkataan kita kotor, perkataan yang menjelekkan orang lain, perkataan yang melemahkan, itu dulu. Sekarang kita tinggalkan. Apakah kita diam? Apakah kita tutup mulut? Oh tidak, kita harus memperkatakan perkataan yang baik. Dari mulut kita mulai berkatakan perkataan firman, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Itulah hidup baru, pakaian baru yang harus kita kenakan. Jadi bertobat itu bukan berarti berhenti berbuat dosa, tetapi berbalik 180 derajat. Kita berbalik arah dan kita mulai melakukan kebenaran. Metanoia, berbalik 180 derajat, berbeda drastis. Itulah pertobatan yang sejati dan itulah yang menyukakan Roh Kudus. Ada buah yang bisa dilihat, ada buah-buah Roh Kudus yang bisa dilihat oleh orang lain. Ada buah-buah Roh Kudus yang kita hasilkan.
Bukan berhenti saja, tetapi mulai menghasilkan buah-buah Roh Kudus, mulai menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Amin, saudara. Sekarang kita masuk pada contoh aplikasi yang keempat. Itu ada di ayat yang ke-31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Ini semua adalah manusia lama kita. Penuh dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Semua ini pakaian lama, manusia lama. Semua ini harus ditanggalkan, dibuang. Lalu ganti dengan apa? Ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah. Kalau dulu geram, marah, sekarang ramah seorang terhadap yang lain. Kalau dulu penuh dengan pertikaian, kepahitan, sekarang penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kalau dulu menyimpan segala kepahitan, sekarang melepaskan pengampunan. Amin, saudara. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi tidak hanya berhenti saja membuang kepahitan, membuang kebencian, membuang kegeraman, membuang fitnah, membuang kejahatan, membuang pertikaian. Tidak. Namun ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita mulai mengampuni, kita mulai mengasihi, kita mulai ramah, penuh kasih mesra terhadap yang lain. Amin, saudaraku. Dengan demikian, hidup kita akan menyukakan Roh Kudus. Dengan cara bagaimanakah kita mendukakan Roh Kudus? Dengan cara kita masih mempertahankan pakaian lama. Kita tidak mau tanggalkan. Ataupun kita menanggalkan, tetapi kita tidak mau mengenakan pakaian baru. Itu tentu mendukakan Roh Kudus, saudara. Tetapi jika kita hari ini mau menyukakan hatinya, maka kita harus mengenakan pakaian yang baru. Kita harus mengenakan hidup yang baru, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan kebenaran. Dengan cara melakukan firman Tuhan. Kalau dulu kita berdusta, sekarang kita berkata benar. Kalau dulu kita mencuri, sekarang kita bekerja keras. Kalau dulu kita merugikan orang lain, sekarang kita memberkati orang lain dengan cara kita bekerja keras. Dengan cara kita rajin sehingga kita bisa menjadi berkat. Kalau dulu kita menyimpan kepahitan, sekarang kita mengasihi. Kalau dulu kita membenci, sekarang kita mengasihi. Kalau dulu kita tidak bisa mengampuni, sekarang kita mengampuni. Kita lepaskan, kita buang semua sikap-sikap yang lama. Dan kita mengenakan manusia baru, pakaian yang baru. Amin, saudaraku. Itu sebabnya saudara, jangan lagi kita terus hidup dengan cara hidup yang lama. Jangan lagi kita hidup dengan cara hidup yang lama. Itu sangat menyakiti Roh Kudus. Itu sangat mendukakan hatinya. Sebab kalau kita melihat Efesus 4 ayat 30 di dalam terjemahan The Living Bible, di sana dikatakan, don't cause the Holy Spirit sorrow by the way you live. Artinya jangan membuat Roh Kudus bersedih dengan cara hidupmu. Cara hidup yang bagaimana? Yang membuat Roh Kudus bersedih, cara hidupmu yang lama. Dan kata sorrow ini di dalam bahasa Yunani dituliskan lupeo. Lupeo menggambarkan emosi yang ekstrim. Lupeo artinya menyedihkan, satu hal yang sangat menyakitkan, satu hal yang sangat melukai. Menyedihkan, menyakitkan, melukai, bahkan sangat melukai. Itulah arti dari lupeo. Dan ini yang akan dialami oleh Roh Kudus. Jika kita terus hidup di dalam cara hidup yang lama, kita merasa sayang untuk membuang segala cara hidup kita yang lama, sikap hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama.
kita merasa sayang untuk membuang itu dan kita masih mempertahankan itu, maka itu lupeo, sangat menyakitkan Roh Kudus, sangat melukai Roh Kudus, sangat membuat Roh Kudus bersedih. Roh Kudus akan sangat bersedih kalau kita masih mempertahankan cara hidup yang lama, kalau kita masih tidak mau menanggalkan hidup lama kita, merasa sayang untuk dibuang. Roh Kudus tersakiti dengan amat sangat. Karena Roh Kudus adalah Roh yang kudus. Dan karena dia Roh yang kudus, dia tidak bisa melihat dosa. Roh Kudus tidak bisa melihat dosa karena dia kudus. Dia akan sangat tersakiti saat melihat kita masih hidup dalam dosa. Karena dia kudus dan dia ingin kita hidup dalam penyucian dan pengudusan. Dia ingin kita berani menanggalkan manusia lama kita dan mulai hidup baru, hidup dalam penyucian, hidup dalam pengudusan. Saudaraku yang terkasih, saya akan berikan satu perbandingan agar kita semakin mengerti bagaimana pedihnya hati Roh Kudus ketika kita masih hidup dalam dosa. Saudara masih ingat cerita dari Lot? Siapakah Lot? Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Dan kita mungkin sudah sering kali mendengar cerita tentang Lot, di mana satu saat dia harus berpisah dengan Abraham karena waktu itu ternak mereka sudah begitu banyak dan tidak ada lagi tempat, tidak ada lahan lagi untuk menampung ternak mereka, terlalu sempit bagi mereka. Singkat cerita, saat itu mereka pun memilih tempat dan Lot memilih lembah Yordan, dan itu dekat dengan kota Sodom. Tapi akhirnya Lot bukan lagi tinggal atau berkemah dekat Sodom, namun dia tinggal di dalam Sodom. Pertanyaan, apa yang terjadi ketika Lot tinggal di Sodom? Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga perhatikan, sehingga apa yang terjadi? Jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara perhatikan, Lot disebut orang benar. Tetapi Lot ini bukan orang yang sempurna. Sekalipun dia orang yang benar, sekalipun dia orang benar, tetapi dia penuh dengan kekurangan, dia penuh dengan cacat celah, dia bahkan orang yang mencintai kekayaan. Dia pilih Sodom karena dia pikir Sodom bisa memberikan kekayaan kepadanya. Dia pilih lembah Yordan karena dia mencintai kekayaan, karena dia berpikir dari sana kekayaannya akan semakin berlimpah. Tetapi perhatikan saudara, orang seperti Lot ini pun bisa tersiksa jiwanya waktu ia melihat perbuatan orang Sodom yang najis dan jahat itu. Orang seperti Lot ini saja pun bisa tersiksa jiwanya, apalagi Roh Kudus yang kudus dan suci. Kalau Lot saja bisa tersiksa melihat perbuatan orang berdosa, apalagi Roh Kudus, dia jauh lebih sensitif akan dosa daripada Lot. Saudara sekarang bisa membayangkan bagaimana sedihnya hati Roh Kudus, bagaimana tersiksanya hati Roh Kudus ketika melihat kita masih hidup dalam dosa. Saudara sekarang bisa membayangkan bagaimana terlukanya hati Roh Kudus ketika melihat kita masih berbaur dengan dosa. Lot yang masih penuh dengan kekurangan, yang masih berdosa pun tersiksa jiwanya saat melihat
perbuatan orang Sodom yang najis, yang jahat. Bagaimana tersiksanya Roh Kudus ketika melihat kita masih mengenakan pakaian lama, ketika kita masih merasa sayang untuk membuang segala perbuatan dosa, untuk membuang segala kebiasaan buruk. Saudara bisa bayangkan itu, bukan? Saudara, berapa banyak dari kita ketika mendengarkan firman ini, saudara mulai merenungkan, ya, saudara mulai merenungkan kalau selama ini kita sudah mendukakan Roh Kudus, kita sudah menyakiti hatinya lewat perbuatan kita yang masih berdosa. Hari ini berapa banyak dari saudara yang berkata, saya ingin berbalik, saya ingin bertobat, dan saya ingin hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bekerja dalam hati kita semua. Dan biarlah Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan mulai menghasilkan buah-buah Roh Kudus sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara, jadi setiap kita yang sudah menerima Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia ada di dalam diri saudara. Waktu saudara ngomong kasar pada orang lain, dia ada di dalam diri saudara. Waktu mata saudara menonton sesuatu yang najis, dia ada di dalam diri saudara. Waktu kaki saudara melangkah ke tempat yang salah, dia juga ada di dalam diri saudara. Waktu kita mulai berfantasi hal-hal yang tidak baik, dia juga ada di dalam diri kita. Dan dia terluka. Dia sangat terluka. Dia sungguh sangat tersakiti. Mengapa Roh Kudus berduka ketika melihat cara hidup kita masih seperti kehidupan lama kita yang berdosa? Saudara, kalau Roh Kudus berduka karena melihat sikap kita yang masih hidup dengan cara yang lama, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus sangat mengasihi saudara. Saya berikan sebuah contoh. Jika saudara adalah orang tua, seorang ibu atau seorang ayah yang memiliki anak, kemudian anak saudara punya teman, dan teman dari anak saudara itu tingkah lakunya nakal sekali, tingkah lakunya rusak, pokoknya jahat. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saudara terhadap teman dari anak saudara ini? Saudara mungkin marah. Saudara mungkin jengkel, saudara mungkin rasa kesal, tidak senang melihat sikap dan perbuatan dari anak ini, bukan? Tetapi pertanyaannya, kalau yang jahat dan rusak itu adalah anak saudara sendiri, maka saudara bukan lagi marah, bukan lagi jengkel, tetapi saudara grief, saudara berduka. Saudara merasa terluka. Saudara sedih, saudara mungkin menangis untuk anak saudara. Kalau yang jahat dan rusak itu anak saudara sendiri, bagaimana perasaan saudara? Saudara bukan lagi marah, tetapi saudara berduka. Saudara sedih, bahkan mungkin saudara menangis karena anakmu yang rusak, anakmu yang jahat. Kenapa saudara berduka? Karena saudara mengasihi anakmu. Karena saudara sayang anakmu. Karena engkau cinta anakmu. Karena engkau mengasihi anakmu. Itu sebabnya hatimu terluka. Hatimu sakit. Hatimu sedih. Karena kasihmu. Karena engkau sangat sayang pada anakmu. Demikianlah juga Roh Kudus. Roh Kudus tidak berduka untuk cara hidup orang-orang yang tidak percaya. Roh Kudus tidak berduka untuk orang-orang yang bukan anak Allah. Tetapi Dia berduka untuk saudara dan saya yang adalah anak-anak
Allah yang adalah orang-orang percaya. Dia berduka, dia sangat-sangat berduka sebab dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kalau kita ingat perintah jangan mendukakan Roh Kudus, maka kita akan ingat betapa Ia sangat mengasihi kita. Karena kita ini anak-anak Allah dan Ia tidak ingin melihat dosa membawa hidup kita menjauh dari rencana keselamatan Allah yang ingin mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ia sangat berduka ketika melihat kita masih belum berubah karena Ia sangat mengasihi kita. Untuk anak tetangga yang jahat, yang bandel, kita tidak akan berduka. Bukankah demikian saudara? Untuk anak tetangga yang jahat, yang bandel, kita tidak akan berduka. Betul saudara? Tetapi untuk anak kita sendiri, kita akan sangat sedih ketika melihat kelakuan sikap anak kita yang bandel, yang masih belum berubah. Saudara tentu sering mendengar ini, Bapa di surga mengasihi kita. Dan tentu kita selalu aminkan ini. Ya, Bapa mengasihi kita. Dan saya tidak bisa berhenti untuk mengamenkan ini, bahwa Bapa mengasihi kita. Saudara merasa Bapa di surga mengasihi saudara? Amin. Amin. Saudara juga sering mendengar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus rela berkorban mati di atas kayu salib bagi dosa kita karena Dia mengasihi kita. Saudara percaya Yesus mengasihi saudara? Amin. Saudara merasakan kasih-Nya? Amin. Tetapi berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa Roh Kudus sangat mengasihi kita? Apakah selama ini kita hanya tahu Bapa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, tapi tahukah saudara Roh Kudus juga sangat mengasihi saudara? Dan hari ini saya berdoa, biarlah lewat firman ini Tuhan berbicara bukan hanya di dalam pikiran saudara, tapi dalam hati saudara, bahwa pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus sangat-sangat mengasihi saudara. Kalau Dia bersedih dan terluka hatinya, itu karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Apakah kita juga mengasihi Dia, saudara? Apakah saudara juga mengasihi Roh Kudus? Kalau saudara juga mengasihi Roh Kudus, maka saya percaya kita tidak akan lagi mendukakan hatinya sedikit pun. Sebab kita tidak akan pernah ingin menyakiti hati orang yang kita kasihi. At least setidaknya kita tidak akan lakukan dengan sengaja. Mungkin tidak sengaja, ya, tapi tidak akan pernah kita lakukan dengan sengaja. Kita tidak akan pernah dengan sengaja menyakiti hati orang yang kita kasihi. Kalau kita tahu hal yang kita lakukan itu akan menyakiti hati orang yang kita kasihi, maka tidak mungkin kita akan lakukan itu lagi. Demikian juga kalau saya tanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi Roh Kudus? Apakah engkau akan menyakiti hatinya? Tentu kita tidak akan lagi menyakiti hati Roh Kudus yang sangat kita kasihi. Bukankah demikian saudara? Kalau kita mengasihi Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah lagi mendukakan hatinya. Apakah kita mengasihi Roh Kudus? Dan jangan hanya kita jawab dengan nyanyian kita, I love you Holy Spirit, aku mengasihimu Roh Kudus, aku mencintaimu Roh Kudus. Tetapi jawablah dari nyanyian kehidupan kita. Lewat kehidupan kita menjadi sebuah nyanyian, menjadi jawaban bahwa kita mengasihi Roh Kudus, yakni lewat kita tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Dan itu sebuah nyanyian kehidupan yang menenangkan hati Roh Kudus. Berapa banyak dari kita yang hari ini bertekad dan berkomitmen untuk tidak lagi mendukakan Roh Kudus. Berapa banyak dari kita yang ingin berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita.
Berapa banyak dari kita yang mau berhati-hati dengan kehidupan kita dan tidak ingin hidup dengan cara hidup kita yang lama. Berapa banyak dari kita yang mau selalu membangun hubungan dengan Roh Kudus, menjaga pengurapan kita, menjaga hidup kita karena kita mengasihi Dia. Sebab kalau Rasul Paulus berkata jangan mendukakan Roh Kudus, itu menceritakan bahwa kita harus selalu membangun hubungan yang personal, yang pribadi dengan Tuhan. Dan ini sangat-sangat penting. Itu berbicara soal hubungan kita dengan Roh Kudus. Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Roh Kudus? Apakah ada hubungan yang personal dengan Dia? Semakin kita menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, semakin kita akan lebih berhati-hati dengan pikiran kita, angan-angan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Semakin kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi dan adalah Allah sendiri, maka kita akan semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jika ada sesuatu yang paling mahal di dunia ini, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau uang itu adalah sesuatu yang paling murah di dalam Tuhan, kejarlah yang paling mahal yang tidak dapat didapati oleh seorang pun kalau tidak ada pengorbanan, yaitu memiliki waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab hubungan ini nantinya yang dapat kita bawa kepada Bapa saat kita menghadap Dia. Harta, kekayaan, uang, materi, apapun yang kita miliki di bumi ini tidak akan bisa kita bawa ke hadapan Bapa saat kita menghadap tatanya, kecuali hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, jika kita kembali pada ayat kita pada hari ini, yaitu Efesus 4 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kata jangan berarti itu adalah sebuah larangan. Kata jangan itu berbicara tentang larangan. Dan yang namanya larangan pasti ada konsekuensinya. Pasti ada akibatnya jika kita melanggar. Lalu apa konsekuensinya kalau kita mendukakan Roh Kudus? Apa konsekuensinya kalau kita mendukakan Roh Kudus? Jika itu semua larangan, pasti ada konsekuensinya. Apa akibatnya? Apa konsekuensinya dari mendukakan Roh Kudus? Konsekuensinya bukan Roh Kudus meninggalkan kita. Sebab Yohanes 14 ayat 16 dan ke-17 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata selama-lamanya berarti Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat 17 bagian B, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan selalu diam dalam kita. Sebab Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus mungkin akan meninggalkan orang yang tidak setia. Seperti yang terjadi pada Saul. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan mundur daripada Saul. Itulah konsekuensinya di zaman PL. Di zaman perjanjian lama. Tetapi Roh Kudus dalam perjanjian baru, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Namun saudaraku yang terkasih, saya harus katakan bahwa tetap ada konsekuensinya kalau kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita terus mengabaikan Roh Kudus, ada konsekuensinya, yaitu hubungan kita dengan Allah akan rusak. Hubungan kita dengan Allah akan rusak. Saudara, saya mau tanya, bagaimana hubungan saudara dengan anak-anak saudara, dengan orang tua saudara? Apakah tiap hari kita kumpul, ada komunikasi, ada hubungan satu dengan yang lain? Atau rumah saudara sudah seperti hotel? Masing-masing ada kamar sendiri, gak pernah bertemu. Ketemunya itu hanya cuma di dining room, di ruang makan. Itu pun masing-masing baca WA, masing-masing lihat HP, iPhone masing-masing. Setelah itu, balik ke kamar masing-masing. Tidak ada komunikasi.
Padahal dalam satu rumah, memang papa, mama, anak-anak hubungan secara legal tetap ada, tetap family, tetap satu keluarga. Tetapi hubungan personal sudah tidak ada lagi. Hubungan personal sudah tidak ada lagi. Dan itu yang akan terjadi ketika kita terus mendukakan Roh Kudus. Itu yang akan terjadi pada kita. Itu yang akan terjadi kalau kita terus mendukakan Roh Kudus. Kita tidak punya hubungan personal dengan Roh Kudus. Kita bisa kehilangan berkat dari pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam diri kita. Memang kita tetap melayani. Kita mungkin tetap melayani, kita mungkin tetap aktif, tapi tidak ada buah di dalam pelayanan kita. Kita masih tetap setia berdoa, setia beribadah, tetapi hati kita tawar. Tidak ada buah-buah ibadah. Kita tidak bisa lagi merasakan hadiratnya. Kita tetap baca firman, ya, tetapi hati kita tetap kosong. Mengapa? Karena kita tidak punya hubungan yang personal dengan Tuhan. Kita tidak punya hubungan yang personal dengan Tuhan. Kita tidak lagi merasakan Tuhan. Kita tidak bisa lagi merasakan hadiratnya. Kita tidak bisa lagi merasakan kehadirannya. Dan pekerjaan Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Kita kehilangan itu semua. Karena itulah akibat konsekuensi yang kita tuai akibat kita selalu mendukakan hati Roh Kudus. Kita setia menyembah Tuhan, tetapi penyembahan kita hanya ritual saja, karena kita tidak bisa lagi melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita selalu mendukakan Roh Kudus dan mengabaikan Roh Kudus, maka kita akan kehilangan segala manifestasi dari Roh Kudus atas hidup kita, atas pelayanan kita, atas seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa lagi merasakan penyertaan Roh Kudus. Hari ini saya berdoa, kita semua kembali kepada Tuhan, bertobat dan kembali mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, kembali membangun hubungan dengan Tuhan, kembali ke jalan yang benar, benar-benar menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan pakaian baru, hidup yang baru. Jangan lagi kita sia-siakan kehadiran Roh Kudus. Kita hormati kehadirannya. Kita hormati kehadirannya. Saat kita mau melangkah ke tempat yang salah, berbuat dosa, kita ingat Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita melakukan dosa itu, sedangkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita? Hari ini marilah kita peka terhadap suara Roh Kudus. Jika Roh Kudus memperingati kita, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, kita taat kepada Dia. Apakah hati kita berdebar-debar ketika kita akan salah melangkah? Itulah suara Roh Kudus. Pekalah terhadap Dia. Jangan lagi kita teruskan. Jangan lagi kita melakukan itu. Tetapi kita berhenti, kita berbalik. Kita tidak mau melakukan dosa lagi. Kita berkata tidak terhadap dosa. Dan kita mengenakan manusia baru. Mengenakan pakaian baru. Berbuat yang benar. Hidup dalam kebenaran firman. Sehingga dengan demikian kita akan selalu merasakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Doa kami biarlah hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita mulai hidup baru dan rasakan bagaimana Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amin, saudaraku yang terkasih, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan hari ini kami disadarkan sudah begitu banyak, sudah berapa kali kami sudah menyakiti hati-Mu. Ya Roh Kudus, hari ini kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu, taat pada kehendak-Mu, dan selalu menyenangkan hati-Mu lewat kami hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan dari setiap kehidupan yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mari Roh Kudus, Engkau membantu kami, Engkau menolong kami. Engkaulah Roh penolong yang akan menolong kami dari setiap kesusahan, dari setiap permasalahan. Engkau tolong anak-anak-Mu ini yang sedang berdoa dan berseru kepadamu, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sudah menolong kami dan mengubah hidup kami, dan sembuhkanlah yang sakit yang Tuhan. Pulihkan hidup mereka, sembuhkan dan berkati kehidupan mereka. Nyatakan mujizat-Mu pada setiap kehidupan yang membutuhkannya pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu ini dalam hati setiap kami, dalam setiap hati yang sudah menerima firman-Mu, menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Saat ini turunlah kiranya berkat dari Bapa, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus dan pengurapannya yang baru turun atas engkau. Terimalah berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara.